Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Natasha Ayu Lestari dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam kelas 2B, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang taukid. Pada isim yang nasab itu terdapat tawabi. Cabang dari tawabi itu ada 4. Yang pertama itu naat, yang kedua itu atof, yang ketiga itu taukid, yang keempat itu badal. Di sini saya akan menjelaskan taukid berkedudukan nasab dan tandanya. Oke, baik, pengertian taukid. Pengertian taukid dalam bahasa Arab berarti penegasan atau penguatan makna dalam kalimat. Dalam ilmu nahwu, taukid ini tuh termasuk salah satu amil nasab yang berfungsi menegaskan kata sebelumnya. Taukid adalah isim yang mengikuti kata sebelumnya dalam i'rabnya, bisa marfu, mansub, atau majrur, dengan tujuan menegaskan makna kata tersebut. Dalam konteks nasab, taukid ini mengikuti kata sebelumnya yang berkedudukan nasab atau mansub. Yang kedua, ada pembagian taukid. Nah, pembagian taukid ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada taukid lafzi, yang kedua itu ada taukid maknawi. Taukid yang pertama itu taukid lafzi. Taukid lafzi adalah taukid yang menguatkan makna dengan mengulang kalimat tersebut atau mengulangnya dengan sinonim dan makna yang sama, bisa berupa huruf, isim, fiil, dan jumlah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh makna yang sama dari keempatnya. Yang pertama itu saya akan memberikan contoh dari huruf, yaitu na'am, na'am disebut 2 kali untuk mempertegas. Yang kedua itu contoh dari isim, ja'a zaidun, zaidun. Kalimat isim zaidunnya itu diulang menjadi 2 kali. Yang ketiga itu contoh dari fiil, idhab, idhab. Ini adalah fiil amr, disebut 2 kali. Yang terakhir itu contoh dari jumlah, ja'a zaidun, ja'a zaidun. Bukan hanya ja'anya aja yang diulangi, dan bukan hanya zaidunnya aja yang diulangin, tapi 2 kalimatnya itu diulangin karena dia itu taukidnya berupa jumlah. Lalu yang kedua ada taukid maknawi. Taukid maknawi adalah taukid atau lafaz yang menguatkan muakarnya dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan atau menggunakan kata-kata tertentu yang maknanya memang menunjukkan penegasan. Berbeda dari taukid lafzi yang mengulang kata secara langsung. Taukid maknawi ini menggunakan kata-kata seperti nafsahu, yang artinya itu dirinya sendiri. Yang kedua itu ainuhu, yang artinya itu persis dirinya. Yang keempat itu ada kullahu, yang artinya itu seluruhnya. Yang terakhir ada jami'uhu, yang artinya itu semuanya. Lalu selanjutnya ada taukid berkedudukan nasab. Taukid yang berkedudukan nasab atau mansub yang ketika isimnya tuh ditegaskan berkedudukan nasab, atau terjadi ketika isim yang ditegaskan berkedudukan nasab. Karena taukid ini termasuk at-tawabi atau kata pengikut, maka dia tuh mengambil kedudukan i'rab dari kata yang ditegaskan. Jadi jika kata itu mansub, maka taukidnya juga mansub. Contohnya itu ra'aitu zaidan nafsahu, artinya saya melihat Zaid dirinya sendiri. Nah, zaidunnya ini berkedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Nafsahunya ini adalah taukid yang mengikuti nasabnya, yaitu maf'ul bih. Nah, di sini ada tanda-tanda taukid. Taukid ini biasanya menggunakan lafaz tertentu. Di antaranya itu yang pertama nafsu, yang kedua ainu, yang ketiga kullu, yang keempat kila dan kitla. Lalu ada tanda-tanda nasab taukid. Tanda-tanda nasab taukid ini tergantung bentuk katanya. Yang pertama itu isim mufrad atau jamak taksir. Tanda nasabnya itu adalah fathah, kayak nafsu, ainu,
kulluhu. Dan yang terakhir itu jami'ahu. Yang kedua itu jama' mu'anats salim. Jama' mu'anats salim ini tandanya kasroh. Contohnya itu ra'aitu al-fatiyati killahina. Yang ketiga itu tasniyah atau kata ganda. Tanda nasabnya itu ya. Contohnya ra'aitu at-talibaini killaihima. Nah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Taukid adalah salah satu cabang at-tawabi dalam bahasa Arab, yaitu kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam struktur dan i'rabnya. Ketika kata yang ditegaskan matbu berada dalam posisi nasab atau mansub, maka taukid juga yang mengikutinya juga harus berada dalam posisi nasab. Hal ini karena taukid itu harus sejalan dalam hal jenis jumlah dan i'rab dengan kata yang ditegaskan. Kedudukan nasab pada taukid juga biasanya muncul dalam kalimat yang menggunakan objek, keadaan, atau unsur lainnya yang menuntut mansub. Nah, dalam hal ini tuh taukid mengambil tanda nasab itu sesuai bentuk katanya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.